padat sekali. Ini takut jatuh ini kalau sambil pawai seperti ini. Aduh, sudah Pak. Sama. Beberapa hari sebelum peringatan kelahiran atau Maulid Nabi Muhammad, masyarakat Bawean sudah sibuk melakukan persiapan perayaan. Seperti kaum Hawa yang berbelanja bahan-bahan makanan untuk hidangan berhias bernama berkat. Saya pun mengikuti Fayumi dan Mufliha, warga Dusun Teguh, Desa Gunung Teguh, Kecamatan Sangkapura, yang berbelanja di Pasar Desa Kota Kusuma. Bu Fayumi, biasanya apa saja yang harus dibeli menjelang Maulid Nabi? Gula merah 4 bungkus, ketan 4 kilo. Gula merah untuk apa? Untuk dodol Biasanya Ibu buat dodol sampai berapa banyak? 4 kilo. 4 kilo? Oke. Beli 4 bungkus ya Bu berarti? Isinya berapa? 10 biji. Isinya 10 biji. Kalau Bu Iha beli apa saja? Ya ada snack-snack, ada seperti biskuit, terus sosis, terus ada minuman juga, ada wafer, dan di rumah ada masih banyak. Ini untuk apa? Ini untuk isian maulid. Kalau Ibu biasanya belanja sampai habis berapa sih? 1 juta ke atas biasanya, tergantung wadahnya. Wah, banyak juga ya. Oke Bu, bungkus. Utang. Setelah berbelanja, mulailah mereka membuat aneka jajanan tradisional di dapur yang juga masih tradisional. Jajanan ini berkaitan dengan lambang yang harus ada dalam sajian berkat. Masing-masing lambang pun memiliki makna. Dengan dibantu saudara, mereka membuat dudul atau umum dikenal dodol. Adonannya terbuat dari ketan hitam dan ketan putih yang ditumbuk, gula merah, gula pasir, dan santan. Untuk membuatnya, santan dipanaskan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan gula merah. Aduk terus-menerus hingga mengental. Setelahnya, tambahkan lagi santan, kemudian ketan hitam dan ketan putih yang sudah ditumbuk. Seperti ini Mbak cara mengaduknya? Salah, kayak gini. Oh 2 tangan ya? Iya. Ke kanan arahnya? Iya. Ini lama-lama pedih di mata. Ini sampai kapan Mbak ngaduknya? Sekitar 2 jaman, 1,5 jam. Tenaga semakin terkuras dan mata terasa semakin pedas. Itu artinya adonan dodol makin mengeras. Udah setengah matang ya ini Mbak? Iya. Boleh nyoba? Masih hangat. Manisnya nggak berlebihan dan ada sedikit kasar-kasarnya teksturnya ini dari ketan hitam. Jajanan kedua yang kami buat adalah gugudu. Kue yang mirip dengan kue cucur ini terbuat dari gula merah, gula pasir, tepung beras, dan air kelapa. Nama gugudu diserap dari bahasa Jawa kudu yang berarti harus. Ini adonan gugudu ya Bu? Kutu katanya orang Bawean. Berasal dari kata gudu, bahasa Bawean yang artinya harus. Jadi makanan ini harus ada dalam Berkatnya molot. molot. Kita goreng bareng ya Bu. Oh ditusuk-tusuk ya? Iya. Nanti kalau di pinggirnya pecah dan ditusuk ini di tengahnya. Harus satu-satu ya gorengnya Bu? Selain membuat kudapan, ibu-ibu juga membuat lauk pauk seperti perkedel, ikan kerapu goreng, dan ayam bumbu merah. Hal ini melambangkan rasa sukacita yang meliputi alam dan seluruh isinya
dalam menyambut perayaan peringatan kelahiran Nabi Muhammad, termasuk ikan di lautan dan binatang unggas. Aromanya sedap. Ini pakai ayam potong atau ayam kampung, Bu Nur? Ayam kampung, Mbak. Ayam kampung. Ada ayam potong juga? Ada, atau ayam potongnya digoreng, kalau ini dimasak merah. Oh, bumbu merah ya. Bumbu merah. Apakah harus selalu bumbu merah atau boleh bumbu yang lain, Bu? Kalau untuk Enggak maulid? apa-apa, boleh. Saya boleh nyoba ngaduk, Bu? Selera. Iya. Iya. Makanan yang sudah siap kemudian disusun dan dihias bersama sejumlah barang. Wadahnya menggunakan timba dan kursi plastik. Beberapa isian dan hiasan seperti bunga, telur, dan sabun berjumlah 12. Hal ini melambangkan tanggal kelahiran Nabi Muhammad, yaitu 12 Rabiul Awal. Bu Iha, untuk kainnya ini bebas atau bagaimana? Ini sudah keputusan, Mbak. Ini ya harus pakai sarung laki-laki atau sarung perempuan. Tidak boleh pakai spray. Kalau bunganya ini ada maknanya, Bu? Untuk apa? Misalnya mempercantik atau? Ya, ini bunganya untuk mempercantik dan keputusannya harus 12. Oh, 12 biji. bunga ini ya? Iya. Oke. Terus di bunganya bisa ditaruh telur. Oh, telur ini ditaruh Iya, mana? dipasang di sini. Oh, dimasukkan. Wah, unik juga ya. Iya. Seperti ini, Bu. Iya. Nah, ini ada juga yang nggak ketinggalan, harus ada gugudu sama dodol yang sudah dibuat. Selain kaum Hawa, kaum Adam di Dusun Teguh pun sibuk menghias Masjid Baitur Rahman untuk membangun suasana semarak perayaan Maulid Nabi Muhammad. Mereka mendekorasi masjid dengan janur, mayang, bunga cempaka, dan lainnya. Bang, ini kayak hajatan, kenapa harus ada janur di sini? Ya, janur itu kita tahu berasal dari bahasa Arab yang artinya telah datang cahaya, yang asal katanya adalah ja'a nurun, bahwa telah datang cahaya. Nabi Muhammad itu ibarat cahaya yang menyinari dunia dan semesta dengan akhlak dan ilmu pengetahuan yang begitu hebat dalam memimpin dunia ini begitu, dalam menyebarkan agama. Kalau saya lihat di sini ada cempaka ya ini sama mayang. Oh, apa iya. maknanya? Mayang ini dulu kita tidak punya pengharum ruangan seperti sekarang, maka kita gunakan mayang sebagai pengharum ruangan. Demikian juga cempaka. Jadi kolaborasi antara harumnya mayang dan cempaka menghasilkan aroma yang begitu istimewa di ruangan ini, begitu. Iya, harum banget ini. Berkat yang sudah dibuat akan dibawa ke masjid dan dibagikan tepat pada peringatan Maulid Nabi Muhammad. Tradisi membagikan berkat ini disebut angkaan. Tradisi sudah berlangsung kira-kira selama ratusan tahun untuk memberikan sedekah dan kebaikan. Itu semua dilakukan sebagai tanda cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad. Selain itu, juga merupakan bentuk syukur kepada Allah atas diutusnya Nabi Muhammad kepada seluruh alam semesta. Niatnya itu ini nanti semoga dapat dikena orang yang tidak mampu. Jangan nanti kena orang yang mampu kan tidak ada nonya itu kisahnya. Kalau orang yang tidak mampu kan kisahnya besar kan. Dapat ikannya enak, segala sesuatu. Ini bukan soal nominalnya ya, tapi lebih kepada kehebohan dan keceriaan nih. Lihat anak-anak sampai jatuh-jatuh untuk dapat uang. Saya dapat 2.000, lumayan. Sejak pagi, lantunan syair Kitab Barzanji telah menggema dari Masjid Baitur Rahman Dusun Teguh.
Syair-syair ini menceritakan peristiwa kelahiran dan sanjungan kepada Nabi Muhammad, karya sastra Syekh Ja'far Al-Barzanji. Syair Kitab Barzanji ini dibawakan kelompok penabuh di Ker. Saat belum ada pengeras suara, alunan suara hadroh bisa terdengar di penjuru kampung. Jadi dikir itu berasal dari zikir sebetulnya, tapi karena bahasa Laweyan maka berubah menjadi diker. Kemudian ini kalau boleh saya asumsikan adalah hadrah kuno, hadrah kuno. Yang peralatannya ini kalau menurut saya pribadi itu sudah 200 tahun, sebab dari generasi kakek ketiga saya. Jadi urutan ketiga bapak saya, kakek saya dan kakek saya lagi. Itu dikir itu. Yang dikir ini adalah untuk mengiringi bacaan sholawat. Jadi ada 7 bacaan di dalam kitab Barzanji yang kita gunakan. Yang pertama itu ada assalamualaikum, kemudian ada alal muqaddam, kemudian ada khairuman, kemudian ada lagi bisyahri. Yang terakhir itu biasanya kita mamis, dan mamis ini sudah sangat disenangi oleh masyarakat dan masyarakat sudah paham. Sementara di rumah, keluarga Mufliha dan Hakim sudah bersiap mengantar berkat ke masjid. Di bagian atasnya sudah tertera nama keluarga mereka. Wah, ini beraneka ragam ya isiannya. Kira-kira beratnya sampai berapa, Bang? Sampai sekitar 45 sampai 50 kilo, Mbak. 50 kilo. Sampai 50 Jadi kilo, kalau ya. mau ngangkat harus beberapa orang Harus ini? beberapa orang, nggak kuat kita ya. angkat sekarang ya, Mas. Oke. Bisa dibantuin, Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ya Allah. Berat banget. Berat. Nah, ini berangkat. Hati-hati, Mas. Untuk mengantar berkat seberat ini ke masjid, ada panitia yang membantu menggunakan sepeda motor. Sejak keluar pintu rumah, mengangkat berkat sudah diniatkan untuk bersedekah. Satu persatu berkat pun berdatangan dan dikumpulkan di masjid. Setelahnya, warga berbondong-bondong menuju masjid dengan suasana keceriaan. Mereka akan mendengarkan dan mengikuti rangkaian acara hingga siang hari. Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad pun terasa khidmat. Bacaan Kitab Barzanji berirama khusus dengan iringan tabuhan diker merasuk ke relung kalbu. Acara dilanjutkan dengan ceramah agama dan sholat zuhur berjamaah. Setelahnya, berkat dibagikan panitia kepada warga. Pembagian ini tidak boleh kembali kepada pemiliknya. Selama angkaan berkat, ada iringan pembacaan asyrokalan. Nah, ini berkatnya sudah mulai dibagi. Di satu dusun saja, Dusun Teguh, jumlah berkat ini lebih dari 150. Kalau dulu tinggi dan isian dari berkat ini lebih mewah. Ada yang kulkas, ada yang dispenser, tapi akhir-akhir ini dibatasi. Isian dan tingginya hanya sekitar 1 meter. Hal ini dilakukan untuk mencegah ketimpangan yang ada di warga. Jika dihitung-hitung, nominal pengeluaran seluruh warga di dusun ini untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad mencapai ratusan juta rupiah. Meski demikian, hal ini tak menjadi persoalan. Sebagai salah satu ekspresi luapan cinta kepada nabinya, semua dilakukan.
Sementara di bagian depan masjid terdengar riuh anak-anak hingga orang dewasa berebut uang yang ditebar sejumlah warga. Keceriaan ini juga menjadi bagian dalam tradisi merayakan Maulid Nabi Muhammad. Jadi ini bukan soal nominalnya ya, tapi lebih kepada kehebohan dan keceriaan nih. Lihat anak-anak sampai jatuh-jatuh untuk dapat uang. Saya dapat 2.000, lumayan. Ayo lagi Bu, lagi Bu, lagi. Sepulang dari masjid, Mufliha bersama keluarganya langsung membuka berkat yang didapat. Kira-kira apa saja ya isinya? Bu Iha, ini dapat dari siapa berkatnya? Dari warga Padang Lauk, Fauzia Nasru. Oh, Mbak. ini namanya Iya, ini ya. Iya. Ini wah, ini isinya macam-macam ya. Ada Macam-macam. Ini apa cumi? Ada Ini apa cumi. ini? Ya biar enak kita Langsung buka dibuka. aja. Iya, dibuka. ayo. Ini lagi Mbak, potong. Wah, 50.000. Oh, 50.000. Oh, ini dodol. Wah, dodol. Kini saatnya kami menyantap hidangan berkat. Nikmatnya beda karena makannya pas lapar, kemudian capek ya Bu ya. Udah mempersiapkan berkat ini dari kemarin. jauh-jauh hari yang sebelumnya. Kemudian makannya juga bersama keluarga. Meski banyak keluarga membuat berkat modern, pembuatan berkat tradisional juga masih dipertahankan di Pulau Bawean. Seperti yang dilakukan lembaga pendidikan di bawah naungan Ma'arif Nahdlatul Ulama yang mengisi berkat dengan hasil bumi dan jajanan tradisional lainnya. Berkat ini akan dibawa dalam pawai maulid di alun-alun Sangkapura 1 hari setelah peringatan Maulid Nabi Muhammad. Salah satunya ada rangginang atau umum dikenal rengginang. Terlihat butiran ketan merekat antara satu dengan yang lainnya. Lewat potongan rangginang ini, orang-orang terdahulu hendak menyampaikan pesan pentingnya sebuah persatuan dan kekompakan umat Islam di tengah kemajuan zaman. Dengan hati yang putih dan bersih, segala persoalan dalam hidup bermasyarakat dapat diatasi dengan mudah. Jadi bentuknya seperti ini, berkat yang menggunakan wadah tradisional cepo. Saya lihat isiannya juga menggunakan hasil bumi dan makanan tradisional. Iya. Ini ada apa aja, Dek? Di sini ada pisang, ada kukutu, ada becik. Apa itu becik? Becik adalah salah satu makanan khas Bawean yang terbuat dari ketan, gula merah, dan rempah-rempah. Oh. Salah satu rempahnya ada jahe juga. Oh, ada jahe juga. Sini ini ada apa? dodol, Yang besar ini apa? itu gula merah. Iya, ini ada rengginang sama ini. Ini Apa kalau ini? orang Bawean bilang itu rarambutan. Rambutan. Iya. Bentuknya seperti rambu juga ya. Ini dari gula merah juga? Iya, dari gula merah juga. Oh, serba gula merah di sini dan rasanya manis ya. Lanjut, kita nata lagi. Para siswa pun menghias berkat dengan tunggul atau bunga yang menancap di bagian tengah. Warna-warni bunga melambangkan kegembiraan dalam menyambut perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Bunga tunggul juga melambangkan sifat kasih sayang terhadap sesama umat Islam dan sesama manusia. Sementara wadah berkat ini masih menggunakan cepol yang terbuat dari anyaman bambu. Peringatan Maulid Nabi Muhammad juga dimeriahkan dengan warga ex-Bawean yang tinggal di Singapura. Mereka yang diwakili Persatuan Bawean Singapura berbondong-bondong datang ke Bawean sejak beberapa hari sebelumnya.
Kedatangan mereka pun disambut dengan kesenian Albanjari dan pencak silat khas Bawean. Kali ini rombongan yang datang sebanyak 29 orang. Sebagai bentuk penghormatan, rombongan Persatuan Bawean Singapura ini disambut dengan kesenian Albanjari. Selanjutnya, di sini juga ada penaburan bunga sebagai tanda bahwa mereka diterima dengan baik. Faizal Wahyuni, Presiden Persatuan Bawean Singapura, kembali menginjakan kaki di Pulau Bawean bersama 8 anggota keluarganya setelah sekitar 5 tahun tak datang karena pandemi COVID-19. Selama di Pulau Bawean, rombongan ingin mengapresiasi perbedaan peringatan Maulid Nabi Muhammad antara Singapura dan Bawean, sekaligus bersilaturahmi dengan keluarga, sejumlah lembaga, tokoh masyarakat, kiai, dan berwisata keliling pulau. Ini Bapak datang karena apa? Apakah menyambut Maulid Nabi atau apa hal lainnya? Ya, yang kali ini lawatan kami ke Pulau Bawean adalah untuk menyambut Maulidur Rasul di Pulau Bawean bagi orang Singapura untuk melihat bagaimana perbedaannya sambutan Maulud di sini. Kalau sebelum itu memang kita selalu lazimnya datang ke Pulau Bawean untuk acara Idul Adha Kurban. Ya. Apakah ada kerinduan juga Pak setelah 5 tahun tidak datang lalu datang lagi sekarang? Ya pasti kan, semua teman-teman, saudara mara, tokolen-tokolen di sini ya. Ramai udah menunggu dah sebenarnya kan. Satu hari setelah peringatan Maulid Nabi Muhammad, lembaga pendidikan di bawah naungan Ma'arif Nahdlatul Ulama juga menggelar pawai Maulid di alun-alun Sangkapura. Sebenarnya setiap tahun lembaga pendidikan ini telah merayakan masing-masing. Namun pada tahun 2023 untuk pertama kalinya mereka berkolaborasi agar menjadi daya tarik wisata. Sebanyak 136 lembaga pendidikan memeriahkan gebiar Maulid ini. Yang mana ini? Jadi ini pertama kali Pak? Pertama kali dan akan dilanjutkan tahun selanjutnya. Dan ini kenapa? Agar supaya Maulidur Rasul yang unik yang ada di Bawean menjadi daya tarik tersendiri untuk orang lain datang ke Bawean, menjadi nilai lebih untuk pariwisata Bawean. Jadi daya tarik wisata ya? Iya, dari satu wisata. Oke, Dek, ini berat nggak? Berat. Kelas berapa sih kalian? Kelas 6 SD, boleh coba? Kelas 6 SMI. Oh. Mino 03. Aduh, berat sekali. Ini takut jatuh ini kalau sambil pawai seperti ini. Aduh, sudah Pak. Bagi para siswa dan guru, pawai ini menjadi pengalaman yang berbeda. Berkat yang mereka buat pun akan dikumpulkan dan dibagi saat akhir acara. Ini dari SMA mana adik-adik? SMA Umar Mas'ud. SMA Umar Mas'ud Sangkapura. Ini pengalaman pertama bawa berkat sambil pawai? Iya. Gimana? Berat tapi senang dibantu teman-teman. Oh, berat tapi senang dibantu teman-teman. Ini siapa yang membuat? Bu Guru. Bu Guru, berapa Ya. hari? Dalam 3 hari. 3 hari. Ya, semangat ya, ini udah mau finish. Iya. Semangat, ayo dibantuin. Saat malam tiba, keluarga Faizal dan rombongan Persatuan Bawean Singapura bersiap diri untuk menghadiri gebiar Maulid di alun-alun Sangkapura. Selama mendengarkan dan mengikuti rangkaian acara, Faizal dan peserta lainnya larut dalam kekhidmatan. Seperti saat pembacaan kitab Barzanji dan Asyrokalan. Persatuan Bawean Singapura menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Bawean. Sebelumnya, pada tahun 1820-an, banyak warga Bawean yang merantau ke Singapura untuk mencari rezeki.
Migrasi mereka semakin masif hingga membentuk pondok atau semacam rumah untuk menampung banyaknya perantau dari Bawean. Daripada kadar percentage, kemarin saya pertama kali datang orang-orang Melayu di Singapura lebih kurang dalam 500 ribuan. Peringatan Maulid yang menurut saya baru pertama kali saya seumur hidup proporsi ya. Ya, proporsi orang yang terbesar dari orang Melayu itu orang Melayu. Dan ini merupakan Singapura asalnya sebahagian dari Malaysia kan. Dan kedua adalah orang-orang Jawa. Ya, karena seperti tapi tadi ketiga adalah orang-orang Bawean. Sekarang ini lebih besar orang Bawean, lebih ramai orang Bawean daripada orang-orang Padang, dan saya pikir orang ini Bugis, orang Banjar dan seumpamanya. Dalam satu pondok yang terdiri dari 2 lantai bisa terdapat 70 orang Bawean. Sementara jumlah kamar mandinya hanya 1 atau 2 dan jumlah dapurnya 4-5. Di sana para perantau dari Bawean saling tolong-menolong dan mengutamakan kepentingan bersama. Seiring dengan kondisi yang makin mapan, mulai tahun 1980-an tak ada lagi pondok. Kerana di Singapura itu bila orang-orang Bawean datang, mereka saling tolong-menolong. Ya, jadi kalau orang Bawean itu yang baru tiba di Singapura, mereka cuma perlu untuk mencari pondok atau tempat tinggal yang dikelolai oleh masyarakat dari desanya di Bawean. Umpamanya, beliau daripada desa Gunung Teguh di Bawean. Datang ke Singapura, cari aja rumah yang penduduknya daripada Gunung Teguh. Nanti diberikan tempat tinggal secara percuma, diberikan makan minum, dan juga dibantu untuk mencari pekerjaan. Pulau Bawean masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dengan luas sekitar 248 km persegi, pulau ini memiliki 2 kecamatan dan 30 desa. Dari jumlah penduduk lebih dari 82.000 orang pada 2022, hanya 3 orang yang beragama non-Islam. Karena mayoritas penduduk beragama Islam dan memiliki tradisi yang baik untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad, masyarakat Bawean terus semangat dan berbesar hati melestarikannya. Masing-masing dusun atau desa merayakan secara berturut-turut dengan waktu dan cara pembagian berkat yang berbeda-beda.